Kecuali ada satu orang yang kita baik untuk husnudzon di satu orang ini, yang tidak pernah baca syahadat selama hidup sejarah, tidak pernah baca syahadat, tapi kita husnudzon kalau dia meninggal dalam keadaan Islam dan iman, dan kita mengharapkan selamat di akhirat, yaitu Paman Abu Thalib. Paman Abu Thalib dalam sejarah itu, dalam sirah, tidak pernah dicatat beliau mengucapkan syahadat. Tapi dalam pembelaannya ke Nabi Muhammad SAW, dalam syair-syairnya yang isinya memuji-muji keponaannya, yaitu Nabi SAW, isinya itu takbirkan keponaanku itu orang yang betul, keponaanku itu orang yang jujur, keponaanku itu orang yang berada di atas kebenaran. Maknanya apa? Pengakuan kan, berarti bahwa dia mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya itu betul, membenarkannya gitu. Di dalam syair-syair Paman Abu Thalib itu jelas dan banyak. Tapi tidak pernah di dalam sirah tercatat kalau beliau mengucap syahadat. Akhirnya sebagian orang mengatakan mata alal kufur. Soalnya memang tidak pernah syahadat. Dengan dalil-dalilnya. Ada satu orang akhirnya nyusun kitab, namanya penyusunnya itu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan itu gurunya Ali Al-Habsyi, sahib Simtud Durar. Juga gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Juga gurunya Syekh Hashim Asy'ari. Itu namanya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Dijuluki Syekhus Sadeh, guru para sayyid, para habaib di Mekah. Beliau menyusun kitab namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Akhirnya di situ kitab itu beliau menerangkan syair-syair Paman Abu Thalib. Hujah-hujahnya beliau, kenapa beliau berpendapat Paman Abu Thalib itu Islam meskipun tidak pernah syahadat. Dan itu khusus beliau, tidak bisa ditiru. Kenapa? Soalnya demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya beliau, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan berpendapat, kalau Paman Abu Thalib membaca syahadat, nanti orang-orang kafir Quraisy tidak lagi segan sama Paman Abu Thalib. Tidak lagi menganggap Paman Abu Thalib sebagai pemimpin Quraisy. Kalau Paman Abu Thalib membaca syahadat, pasti akan dicabut kepemimpinan Quraisy dari Paman Abu Thalib. Akhirnya kafir Quraisy bisa tidak menghormati Paman Abu Thalib, akhirnya tidak bisa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Paman Abu Thalib bersikeras tidak mengucap, biar kepemimpinan Quraisy masih tak pegang. Para pemuka Quraisy yang pengen menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sungkan. Perlindungannya Paman Abu Thalib masih tidak bisa ditembus. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah bebas. Tidak ada yang menyakiti demi melindungi. Tapi pengakuan Paman Abu Thalib bahwa Muhammad itu di atas kebenaran, ikutilah dia. Itu penuh di dalam pujiannya Paman Abu Thalib ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengharapkan di akhirat termasuk orang yang golongan an-najah, yang selamat di akhirat meskipun secara zahir tidak pernah baca syahadat. Dan dari situ beliau juga melarang orang-orang ahlus sunnah wal jamaah niru-niru orang-orang yang nasibiyin. Nasibiyin ini pembenci ahlul bait. Sampai salah satu cara mereka itu nggak sungkan menisbatkan kufur kepada bapak ibunya Nabi, Paman Abu Thalib. Mata alal kufur, kafir, finnar. Ya Allah, ya apa sih? Apa faedah ilmu macam itu diajar ke anak-anak mereka? Ngufur ke, ya mending menanamkan iman ke anak cucu daripada mengkafir ke orang-orang yang dihormati. Nisbatnya zaman juga zaman fatrah, nisbatnya Paman Abu Thalib ikut juga dalam syair-syair itu pengakuan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul. Tapi ya khususiyah
soalnya melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang mau niru, ya jangan, harus syahadat. Makanya sudah dikaedahke sama para ulama, waktu piral imanu waktu piral islamu mimman qadara. Harus orang yang masuk Islam harus mengucap syahadat, wajib mengucap syahadat. Dan mengucap, kita enggak akan memberlakukan hukum Islam di dunia ke itu orang.